Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang gerakan otot pada gerakan berlari. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Bima Chandra Narawangsa dengan NIM 6211421028. Yang kedua Yoga Adi Saputra 6211421086. Yang ketiga saya sendiri Muhammad Damar Mulyanto dengan NIM 6211421099. Pengertian berlari. Lari atau berlari adalah metode makhluk hidup untuk bergerak yang memungkinkan manusia dan binatang bergerak dengan cepat menggunakan kaki. Lari adalah cara yang lebih cepat untuk bergerak dibandingkan dengan berjalan. Kinematik berlari sering dideskripsikan sebagai stride atau steps. Stride adalah siklus berlari yang dimulai dari heel strike pada satu tungkai sampai heel strike berikutnya pada tungkai yang sama. Stride length adalah jarak yang ditempuh oleh sebuah stride. Sementara step adalah berlari dimulai dengan heel strike pada satu tungkai dan berakhir dengan heel strike tungkai kontralateral atau berlawanan. Komponen tubuh manusia saat berlari. Hampir seluruh bagian tubuh terlibat dalam proses berlari, tapi yang utama adalah ekstremitas inferior. Persendian ekstremitas inferior yang berperan penting dalam berlari adalah articulus coxae, genu, dan talocruralis. Articulus coxae termasuk persendian ball and socket yang dibentuk oleh os coxae dengan os femur. Sendi ini dapat bergerak ke segala arah, fleksi, ekstensi, abduksi, circumductio, dan rotatio, karena memiliki banyak sumbu pergerakan. Articulus genu dibentuk oleh os femur dengan os tibia, dan os patella. Persendian tersebut merupakan hinge joint, sehingga gerakannya dapat dilakukan ialah fleksi dan ekstensi disertai sedikit rotasi. Sedangkan articulus talocruralis dibentuk antara os talus dengan os fibia dan fibula. Jenis persendian ini ialah hinge joint, sehingga gerakan yang dapat dilakukan yaitu dorsofleksi dan plantar fleksi. Gerakan yang dihasilkan oleh sendi-sendi ekstremitas inferior saat berlari, terutama fleksi dan ekstensi, bekerja sama dengan gelang panggul atau pelvic girdle. Pelvis memiliki dua tugas, yaitu mentransmisikan berat badan pada kedua tungkai dan menempatkan acetabulum dalam tempat yang sesuai pada otot-otot pada brachiofemur berkontraksi. Adaptasi posisi pelvis dibentuk pada sendi spina, vertebrata, thoraca, dan lumbal seperti pada articulus femoris. Walaupun demikian, ketika satu kaki dan selanjutnya kaki berikutnya diletakkan di depan, gerakan fleksi dan ekstensi paha diikuti dengan sedikit rotasi, abduksi serta aduksi panggul, dan sedikit fleksi lateral, dan rotasi spina vertebra akibat kompleks dan pentingnya gerakan berlari. Maka perlu untuk membahas keterlibatan otot-otot dalam berlari, mulai dari stres
stand space yang akan dijelaskan oleh Yoga Adisaputra. Kepada Yoga Adisaputra, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Stand space dimulai dari periode heel strike dan berakhir dengan two off atau take off. Periode heel strike pada stand space adalah ketika kaki menginjak tanah. Selama fase ini terjadi pergeseran gaya baik dari tumit kepala maupun dari bagian lateral ke anteromedial telapak kaki. Next. Frame mover untuk rotasi pelvis ke sisi yang sama, yaitu M. erector, pinae, os vertebra thoracal, dan lumbalis, terutama iliocostalis, thoracis, musculus erector, spinae, os vertebrae lumbalis berfungsi menjaga stabilitas aktivitas M. obliquus abdominis internal dan eksternal mungkin sedikit membantu melakukan oposisi rotasi gelang panggul. Otot-otot di anterior dan posterior akhirnya menetralkan kecenderungan fleksi dan ekstensi serta otot-otot pada sisi kawanan saling menetralkan kecenderungan fleksi ke arah lateral. Untuk menstabilisasi gerakan M. erector spinae diperlukan kerja M. obliquus abdominis. Next. Gerakan pada panggul berupa ekstensi sampai periode pengurangan lateral rotasi yang diikuti oleh medial rotasi, mempertahankan aduksi paha dan jatuhnya pelvis ke sisi yang berlawanan. Selama periode ini, M. gluteus dan hamstring berkontraksi secara statis dengan intensitas sedang. Kontraksi tersebut perlahan-lahan menurun dan menghilang pada periode berikutnya. Dari sejumlah EMG ditemukan kontraksi M. gluteus maksimum di awal support fase. Musculus gluteus minimus terus berkontraksi selama periode mat stand. Satu-satunya otot pada panggul yang berkontraksi cukup besar pada akhir support fase adalah MM adductor magnus. Sekian dari saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Bima. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi yang selanjutnya. Pada panggul terjadi gerak refleksi, rotasi lateral, akibat rotasi pelvis. Adduksi terjadi di awal fase dan abduksi pada akhir fase. Gerakan-gerakan ini terjadi terutama bila stride yang panjang dilakukan. Dapat pula diakibatkan oleh rotasi pelvis musculus iliopsoas, merupakan primer mover gerakan fleksi panggul pada swing fase. Kontraksi otot tersebut dibantu oleh MM rectus femoris, sartorius, gracilis, adductor longus, dan pectineus, serta bicep femoris, caput brevis di akhir fase. Musculus sartorius aktif memimpin setelah periode two off. Gerakan ini dinetralisir oleh MM tensor fasciae, latae, dan pectineus, serta distabilisasi oleh otot-otot abdomen dan ekstensor spina vertebra lumbalis. Next. Pada akhir fase, otot-otot fleksor panggul tidak berkontraksi cukup kuat. Hal ini konsisten dengan gerak ballistic nature. Otot hamstring berkontraksi dengan intensitas sedang waktu ekstensi lutut. Sementara otot-otot gluteus maximus dan medius berkontraksi ringan di akhir fase. Otot-otot adductor longus dan magnus serta mungkin brevis berkontraksi ringan setelah ekstremitas
yang mengayun melewati setengah fase. Fungsi M. adductor magnus masih belum jelas, dapat membantu stabilitas dan memandu ayunan ekstremitas ke depan. Dalam setiap keadaan, otot ini hanya berkontraksi ringan, bahkan saat berlari cepat. Next. Pada akhir fase, otot-otot flexor terjadi refleksi lutut selama pertengahan pertama. Setelah itu, lutut mengalami ekstensi seperti pada fleksi panggul. Demikian pula pada fleksi lutut. Otot hanya sedikit berkontraksi. Fleksi lutut terbesar adalah fleksi yang dihasilkan selama toe off ketika otot-otot ekstensor lutut relaksasi. Bagian ekstensor M quadriceps berkontraksi ringan di akhir fase. Kerja M sartorius meningkat ketika berlari cepat, seperti pada otot hamstring bagian media. Pada lari sederhana, berlari diinisiasi oleh gaya gravitasi yang kemudian dilanjutkan oleh momentum. Gaya tersebut sedikit mengakibatkan ekstensi lutut, kecuali di akhir gerakan. Gerakan pada pergelangan kaki dan kaki berupa dorsifleksi untuk mencegah plantar fleksi, otot-otot tibialis anterior, extensor digitorum longus, extensor hallucis longus, dan peroneus tertius berkontraksi dengan intensitas ringan sampai sedang pada awal fase dan perlahan menurun di pertengahan fase. Gerakan tersebut dinetralisir oleh MM tibialis anterior dan peroneus tertius. Ketika menuju akhir fase, kelompok otot-otot tersebut berkontraksi lagi dengan persiapan tenaga untuk memulai heel strike. Otot-otot plantar flexor relaksasi penuh pada saat fase ini. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Bima. Itulah presentasi anatomi tentang gerakan otot pada saat gerakan berlari dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.